Perkenalkan, nama saya Windy Puspitasari, NPM 18530530019 dari Universitas Lampung, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang saya akan menjelaskan materi 8, masalah dan belajar dalam pendidikan inklusif. Permasalahan yang dihadapi sekolah. Yang pertama, minimnya kualitas guru pendidikan inklusi. Yang kedua, kurangnya koordinasi pihak sekolah dan dalam mengimplementasi kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusi. Yang ketiga, adanya kesulitan pada guru sekolah inklusi dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum serta kurangnya koordinasi dalam pembelajaran pendidikan inklusi. Masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan materi dan metode pembelajaran. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum anak berkebutuhan khusus sama dengan siswa lainnya, serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Dalam kondisi guru belum didukung dengan kualitas guru yang memadai, guru kelas masih dipandang not sensitive and protective yet to the special need children. Lalu keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Sistem dukungan belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, LPTK, PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu, fasilitas sekolah juga masih terbatas. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi belum terbina dengan baik. Kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif. Bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi. Para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah. Adanya protes terhadap kenaikan anak berkebutuhan khusus, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. Materi 9, kajian dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Pengertian pendidikan layanan khusus. Pengertian pendidikan layanan khusus yang dimaksud merupakan pendidikan bagi peserta didik anak usia sekolah yang berada dalam keterbatasan lingkungan geografis, sosial budaya, dan tidak mampu dari aspek ekonomi. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi. Dan ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan layanan khusus meliputi jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua jenjang pendidikan. Tantangan implementasi pendidikan inklusif.
Sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keberagaman. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Masih dipahaminya pendidikan inklusif secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak difabel children ke sekolah reguler tanpa upaya mengakomodasi kebutuhan khususnya. Isu-isu kritis pendidikan inklusi di sekolah dasar berdasarkan definisi dan turunan dari Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusi Anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan One School for All. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak, termasuk difabel. Setiap anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusi seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul dan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah-sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diuntukkan anak-anak lambat belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapat pelayanan khusus. Karena masih dalam tahap rintisan, sampai sekarang belum ada informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut. Kendala-kendala implementasi inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apabila sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi, para guru harus berjuang keras
memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya. Sementara di sisi lain, para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Alih-alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusif, justru menciptakan kondisi eksklusivisme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas, ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa difabel.